ngaji Quran dulu ya, sok sebisanya gimana. Itu yang harus diingatkan, karena memang kesembuhan 50% ada di sini. Ini yang harus sering diingatkan. Cuma bacaan Al-Quran saja dia akan mendatangkan molekul positif dan yang akhirnya akan ya membunuh penyakit itu sendiri. Ya, sampai kemarin kan yang corona. Perbanyak tilawah Al-Quran, kencangkan suaranya. Memang ya. Ibu sekarang tak ada makanan gitu kita ngaji ini tuh jadi positif, Bu. Kamu air, orang tuh ngaji ya air jadi positif, begitu diminum tuh menyehatkan. Terkira acaina mah 500 perak lain 5 ribuan lainnya. Tapi itu tergantung kitanya. Ya, ini dibacakan jadi positif. Jadi ulah kaajengan, Bu, ngarah obatnya jampe nya air jampe bukan air kita doa sendiri yang harus punya kekuatan, kita sendiri dan anak-anak ya dari kita ulah aja ya bisa jampe naon dehnya itu jangan yang menjadi molekul positif mah begitu. Bacakan ayat Al-Quran, hanya membacanya saja akan mendatangkan molekul positif, akan menenangkan, menenteramkan jiwa, sehingga kalau jiwa ini hati tenang, apapun rasa sakitnya itu dengan sendirinya akan berangsur-angsur hilang, akan melemah dan akan hilang. Ya, jadi spiritual akan kuat ketika sholatnya baik, ketika baca Qurannya baik. Ya, apalagi memahami tafsirnya, terjemahannya itu akan menuntun kita ke jalan yang memang Allah ridho. Yang kalau Allah udah ridho, apa yang mau kita mau pasti Allah kasih gitu ya. Tuh. Jadi sholat, bacaan Al-Quran, dan apalagi saum. Kita bahas dari segi kesehatan ya. Ya kalau dari segi fikih, segi akidah, karena memang Tibun Nabawi itu tidak lepas daripada akidah. Kita mau mempraktekkan Tibun Nabawi, kuatkan dulu akidah kita. Akidah dalam Tibun Nabawi itu apa? Keyakinan kalau yang memberi penyakit itu hanya Allah, dan yang akan menyembuhkan penyakit itu hanya Allah. Dan hadisnya sambung dengan hadis, dan setiap penyakit ada obatnya. Ketika akidah itu kuat, keyakinan itu kuat, maka akan nyambung dengan menggunakan Tibun Nabawi. Ya, saum. Kenapa saum dapat menyehatkan? Sebenarnya udah pada tahu sih ya, kenapa menjadi sehat. Nah, Ibu di sini rahasia saum yang paling dahsyat itu ketika lagi siga nusako Bu, lapar banget, perih banget perutnya, sampai anak mah keluar keringat dingin. Wah, itu bukan bahaya, Bu, ternyata di situ kan. Udah ibu dak salatri karunya saum sebataknya. Kebanyakan. Di situ kita tuh justru harus tahu. Ternyata di situ sedang ada penguatan kecerdasan otak. Itu bonusnya, Bu. Ketika menahan lapar sampai keluar keringat dingin, ternyata di situ nanti akan menghasilkan kecerdasan otak. Masya Allah ya, dengan lapar, maka kata Rasulullah seringlah berlapar-lapar namanya supaya otaknya cerdas, yang lain juga mengikuti kan. Kan kesehatan tergantung otak kita. Nah, ada di saum, dan ketika sedang menggigit, saya inget banget lagi kecil ya, padahal belum balik gitunya. Saya teh kan saum, udah gitu saya panas dingin, saya sakit ceritanya ya. Sakit, nah kan Ramadan libur, jadi bapak kan gak ngajar tapi ke sawah gitu, nyangkul kayak gitu ya. Bapak kan seringnya sekolah sawah kayak gitu. Itu mah ke anak teh memang kerasa banget ya, ada didikan spiritual tuh dari orang tua langsung tuh kuat gitu ya. Kuat. Misalkan tentang batalnya cina singkiatnya cina sok cina damal aya nu mau ku haus ku lapar buku cina Allah teh bakal tambahnya cina bakal tambah saya bapak kata sawah heula nya cina sawah teh bade lohor teh widi bapak teh batal teh henteu da urang teh kuat teh padahal itu keur panas keur demam kudu butuh minum banyak ieu mah batal. Coba rahasianya ketika kita dipelajari, oh iya kasih sayang Allah di situ semakin dekat. Terus ternyata di situ ada kecerdasan otak di saum, makanya harus berlapar-lapar. Karena ketika pencernaan itu memang sangat sangkut pautan dengan otak, kannya memang benar ada iklannya kok. Tuh, emang iya. Nah disitulah saum ya, saum dapat menyehatkan tubuh, dapat menguatkan spiritual. Kemudian setelah saum, sedekah. Nah, kenapa sedekah dapat menyehatkan dan menguatkan spiritual? Karena kita dengan bersedekah
ya. Kita kan sedang mensucikan harta kita. Kalau harta kita sudah suci, dibelikan bala-bala, oke, jadi halal, jadi bersih, jadi sudah hak kita, begitu ya. Makanya si harta itu ketika bersih, maka dia akan menyehatkan tubuh kita. Dah ada ibu ternyata kumaha tapi penyakitan wae, ternyata dalam tubuhnya banyak zat-zat haram. Bisa saja karena dia berlebihan harta tapi tidak sedekah. Jadi anu bersihnya dimakan, anu kotornya dimakan, ya amburadul, akhirnya tubuhnya lemah dengan sendirinya. Itu tidak sadar ke sedekah. Makanya sedekah dapat menyehatkan teh, karena dengan bersihnya harta, maka harta itu menjadi akan lebih berkah gitu ya. Dan ternyata Bu, sedekah terbaik itu bangun tidur. Makanya di rumah harus ada kenceleng ya. Ada kenceleng. Kita bangun tidur, kemudian kita misalkan sholat tahajud, setelah sholat tahajud atau setelah sholat subuh, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita memasukkan sesuatu ke mulut kita, mau minum mau makan, sedekah dulu 1000 weh, karena kenceleng 2000, baru di situ kita sarapan. Sekarang kita sarapan minum madu gitu ya. Nah itulah benar-benar sedekah yang sangat berkaitan dengan kesehatan. Di situ pun turun para malaikat mendoakan kita kan dari sedekah itu. Nah itu ya, jadi kenapa sedekah bisa menyehatkan, karena membersihkan harta yang bersih akan penuh berkah, tentunya akan membawa kesehatan ya. Nah selanjutnya silaturahmi. Nah kenapa silaturahmi dapat menyehatkan Bu? Coba ada apa dengan silaturahmi, kok bisa sehat kita silaturahmi? Iya Bu, karena salah satu dalam silaturahmi itu akan ada apa? Akan ada saling mendoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu minimalnya Bu. Rencana mun orang teh saling berbagi, nya ayeuna berbagi ilmu, saling berbagi naon. Ya, disitulah ada kesehatan. Dengan silaturahmi itu Bu akan mengeluarkan hormon bahagia. Ya, jadi wah tina obat Bu, hormon bahagia teh. Yang tenang minum obat ieu cenah. Yang ieu minum ya. Ya, jangan apa-apa dengan obat. Ada Bu. Sok datangkan hormon kebahagiaan dengan bersilaturahmi ya. Boga-boga duit teh silaturahmi we seri sedekah. Lalu hari ini teh sedekah sama silaturahmi teu sehat kumaha? Ya, bukan Masya Allah subhanallah ya. Ternyata kebaikan ibadah itu dapat dirasakan dunia akhirat ya. Engke orang di akhirat insya Allah mupu pahala, ayeuna mupu kebaikan, orang kita bisa sehat lahir batin ya. Kenapa silaturahmi bisa menyehatkan? Minimalnya ada saling mendoakan, ada saling berbagi, ada saling membahagiakan. Ketika bahagia Bu, sok ayeuna ibunya padahal di rumah mah sagara ruwet datang ka diseri. Dia mahnya paroho bunya anu di rumah teh, aduh nu bikin mumet teh. Itu kan salah satunya rahasia silaturahmi kan. Masya Allah, mata kudu sering silaturahmi. Sok ini mah gara ka Arabi daronggahnya naon ge. Ini apa silaturahmi aja sedekah jadi dobelnya. Masya Allah ya, subhanallah. Ternyata ibadatnya buat siapa sih Bu? Buat kita sendirinya. Da Allah mah teu butuh ibadah kita. Teu butuh mau kita taat, mau kita ingkar terserah. Kata Allah teh. Tapi ternyata ketika kita taat, disitulah kita ada kesempatan untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bu di sini tentang kebahagiaan, sama nggak kebahagiaan dengan kesenangan? Beda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya hobi makan bakso bala-bala enak nikmat, itu mah hanya kesenangan. Saya punya uang banyak, saya mau jalan-jalan, saya mau traveling mau apa-apa, itu mah apa kesenangan. Ya, boleh nggak itu tuh? Boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan hanya satu, ketika kita dekat dengan Allah. Gitu saja. Dengan kebahagiaan semuanya akan teratasi. Kalau dengan kesenangan tidak. Kesenangan tidak akan tidak semua kesenangan mendatangkan kebahagiaan. Tapi dengan kebahagiaan kesenangan pun akan ada. Sementara ya kesenangan. Iya, kesenangan itu sementara. Ya, makanya kejar kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya satu. Bukan karena harta kita banyak, bukan karena suami kita ganteng, bukan hanya karena anak-anak kita banyak, bukan karena ini, bukan. Karena ketika kita dekat dengan Allah, disitulah kebahagiaan. Hanya itu saja. Kebahagiaan gak bisa diraih dengan cara apapun. Ketika kita dekat dengan Allah, kita bisa berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Allah bagaimana caranya? Baca Quran dengan artinya, bisa berkomunikasi dengan Allah. Mata
kasih bapak Quran cing artinya sok terjemahkan secara harfiah mana per ayat per kata ya teh beuti asli teh digecek salah seetik tak kudu bener tuh kerasa sekarang tapi saya nggak berani ke anak kayak gitu makanya anak-anak saya aduh ceritanya baca Quran hanya sekedar juara lah juara anak-anak saya sholat ngaji jaruara anak-anak saya pokoknya di sekolahnya tuh jaruaranya sampai kemarin terakhir dapat dari Quran cek persen dari ngaji juara dapat 2 juta kayak gitu ya tapi aduh asa jauh gitunya dengan didikan orang tua saya dulu mah jauh sampai segitunya harus memahami Quran kamu jadikan Quran itu ya komunikasi kata dengan Allah sholat ya dengan bacaan komunikasi kan timbal balik terus itu baca Quran tuh tahu artinya berarti kita sedang memahami perintah Allah apa larangan Allah apa itu namanya komunikasi dengan Allah teh makanya kebahagiaan hanya ketika kita dekat dengan Allah jangan khawatir paribasana orang terjatuh miskin segala macam jangan khawatir nggak akan mendapatkan kebahagiaan karena ketidakbahagiaan bukan dari situ gitu ya walaupun keadaannya semrawut gimana pun asal kita dekat dengan Allah aja hati kita menjadi tenang disitulah kebahagiaan ya makanya silaturahmi itu menyehatkan karena ada saling mendoakan ada saling berbagi ya dan katanya kan bisa memanjangkan umur ya maksud panjang umur gimana panjang umurnya sampai ratusan tahun bukan ya terkena kebaikannya itulah panjang umurnya ya dari panjang hari terkena keburukannya seberapa tahun makanya bukan tebarokahnya bukan panjang umur jadi panjang umur terkena kebaikannya karena manusia itu hanya akan terkenal 2 bu kebaikan dan keburukannya namun si eta cek si ieu buruk cek si ieu halus kumaha otak pemikiran nana sebenarnya memang gitu ya memang itu jadi kita akan mengenal orang itu baik dan buruknya gitu ya nah itu ya spiritual itu harus sampai 50% sekarang 50% nya lagi apa pakai ini teh Iya, pakai itu aja. iya ya ada sebenarnya mak iya mah semuanya juga udah paham ya kita mah apa dari pelaksanaan yang di apa hari saling di mengingatkan. ulang mah kan saling jadi ianya dan iya, semangat terutama dari kesehatan geningannya sok ada saran deui ini kan senang tapi jangan lupa senang terbaik sholat senang ya kalau senangnya bersilaturahminya kayak buat rentenan gitu tapi ingat kamu sehat mah lain tidinya tina sholat lah yang bener gitu ya mah senang kalau sholat kumaha sehatna gitu ya perbaiki sholat ya perbaiki sholat gitu ya terus sekarang apa kekuatan fitrah kuatkan mental itu harus mencapai 20% ya sebenarnya mah lamun jadi buku ini ada yang lagi terang di dia cuman kalau penjabarannya kayak tadi tambahannya memang belum ada di sini gitu ya itu mah rangkuman kita gitu ya di sini Ya itu bagus. Ada sih saya juga cuman cuman di sini memang jangan dibaca. apa simpel ya simpel lebih simpel mental kekuatan mental harus sampai 50%. 20%. Kan tadi 50. Jadi tua. 50%. Bu jadi gini mental teh, ngebangun mental tanya. Anak wa ayeuna jatuh gedebut jatuh. Oh, dasar ieu mah nya batu teh cenah eta bangkong. Jangan belajar cari kambing hitam, Bu. Jangan. Oh, jadi itu salah orang mah dah bener berarti orang terusnya orang mah bener gitu. Jangan. Terus anak sakit. Aduh, mah sakit. Shh. Bilang ya Allah sehatkan aku itu kan mengajarkan kekuatan mental anak saya yang kelas 6 yang ini juga udah tahu kalau sakit gimana nya yang kelas 6 dulu kan mau lomba imam sholat juara 1 terus ketika kabupaten pas mau ketika gubrok sakit panas tinggi harus gitu ya boleh gitu subhanallah Allahu akbar kan yang ngasih sakit Allah nanti yang akan menyembuhkan juga Allah itu kan lagi pendidikan penguatan mental Bu jangan sakit atau nih minum herbalnya ini sok udah ya istirahat nggak cukup gitu Bu mentalnya dulu ini ya yang menyembuhkan itu Allah sini mamah bantu sakit mana ini mama balur ya alias NHS oh sakit gigi nih sok minta ke Allah ya Allah sembuhkan aku gitu sampai lamun mamanya sakit juga dia ada doa ya
Allah sembuhkan mama. Itu teh Bu penguatan mental. Jadi dia tahu kalau itu sakit itu dari Allah, yang akan menyembuhkan itu Allah. Ya, dan ini sering terlupakan. Jangan langsung ke ini minum obat ini. Sok harus begini, mentalnya dulu. Sayang duduk. Itu ya Bu, jadi penguatan mental itu sangat penting sampai 20% ya. Nanti ketika mentalnya memang kuat akan nyambung kan ke spiritual kan. Jadi spiritual bagus, nanti mental juga akan mengikuti bagus ya, akan mengikuti bagus. Oh iya, kembali lagi, saya sakit karena memang sakit ini dari Allah, yang akan menyembuhkan saya ini Allah gitu ya. Dan Bu, ketika mental ini kuat dijamin gak akan punya penyakit degeneratif karena penyakit degeneratif, diabetes, kanker, apa, kolesterol segala macam itu karena lemahnya mental. Lemah mental, penyakit saeutik jadi gede. Aduh Allah, wajing aduh Allah, iraha istighfar, atuh kaburu berkembang biak eta virus, eta bakteri, eta kuman, eta naon, gitu. Karena mentalnya lemah. Panik nanya. Panik. Alah, ieu mah sakit teh geus 5.000, ieu mah bisa anu geus we. Ieu mah bakal kieu malah hancur Bu. Nah, disitulah kita teh harus menjadi dokter buat diri sendiri, buat keluarga teh, untuk penguatan mental juga. Karena seorang dokter itu sebenarnya harus kuat spiritual, harus kuat mental. Itu pahamkan keluarga teh. Kalau sakit teh yuk kuatkan mental. Dengan kuatnya mental otomatis daya tahan tubuh kita kuat. Ya, sambil berlangsung. Yang selanjutnya apa? Yang ketiga. Mental, emosi. Emosi harus seberapa persen Bu? Nah Bu, emosi itu 20%. Jadi Bu, sebenarnya tadi spiritualnya udah benar, pasti emosi dan mentalnya juga benar. Sebenarnya udah berkaitan. Mental dan emosi terganggu itu emang dari atasnya tadi sebenarnya ya. Nah Bu, kalau ini tak emosi, mun sakit, ulah sinan apa saya? Boleh ambil. Ulah sampaikan ke dia yang terpuruk, sedih. Jangan dibiarkan seperti itu. Baik diri sendiri, baiknya siapa yang sakit, dihiap kumaha carana ulah sedih. Karena kamu dengan sedih, emosinya itu labil banget, lemah banget, anu kuat mah penyakitna. Jadi eleh ku penyakit. Karena emosinya meluap-luap, terlalu sedih ataupun terlalu marah, kan banyak Bu anu sakitnya marah-marah, aingnya nyeri. Bu, mau ngelahirin, saya pernah di rumah sakit ngelahirin kancing coplok gini mah. Astagfirullahaladzim, nah ngelahirin kancing coplok bahasana teh. Dia tidak punya penguatan mental, emosi dan spiritual. Karena ya tete kerjihana kancing coplok, di situ berarti dia tidak punya, lemah ininya. Ya, dan ternyata banyak yang sakit aduh Allah. Aing mah itu nyeri-nyeri teh, itu kumaha atunya itu geus kadong terus ieu nyeri we ieu teh kudu kumaha atuh. Udah semakin emosinya tinggi meluap-luap, Bu eta teh jadi makanan penyakitnya Bu. Jadi penyakitnya diuapan teh ku eta, ku emosi urang. Nu urang terlalu marah, nyeri emosi teh siga menang dahareun kita teh. Aduh enak si kanker situ mah situ jadi hidup, makin hidup urang mah teh. Itu emosi mental terganggu, saya penyakit anak merdeka cepet tuluy gitu. Atau saya kemarin sakitnya, itu teh kan udah berbahaya tuh, udah menyerang rahim, udah apa namanya infeksi, udah gini-gini, udah itu kalau saya habis. Oh enggak, kalau saya sakit saya gini, pakai ilmunya gini, saya sakit rahim. Ya Allah, astagfirullah, saya sakit rahim karena saya memang punya kesalahan begini. Tapi kan tubuh saya sehat, yang lain saya sembuh. Itu harus ingat ke sana. Mental emosi kita harus dididik di sana. Saya yakin kepala saya baik-baik aja, tangan saya baik-baik aja, kaki saya baik-baik aja. Cuma ini fokus di sini aja penyakitnya, sok enggak gerah damang kan sembuh. Aduh nyeri Bu, rahim itu bisa sampai ke lumpuh karena taruhannya jangan tulang belakang mah naon lah keganggu gitunya, bisa berat kalau lumpuh kalau kita nggak bisa menahan tadi. Ya buat neng itu Bu. Jadi sederhanakan pikiran teh Bu, sederhanakan. Sampai dokter memvonis gini gitu, kenapa saya nggak takut? Karena apa? Oh iya, ini sakit, udahlah kamu aja yang sakit, so kamu sembuh aja, fokus ke sini sembuh, yang lain syukuri gitu. Ternyata 90% saya masih sehat kok.
itu jangan dilupakan. Cek paribasana cek agi mah aya jarawat hiji meni pusing bingung, padahal yang lainnya nggak berjarawan, tidak bersyukur. Makanya emosi itu banyaknya dengan diredakannya dengan banyak bersyukur, bersabar, berzikir. Kesakit-sakit nah bu, dingin, kedinginan, kepanasan hitungan jam, jangan ingat apa-apa, zikir aja, astagfirullah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, nadim. Karena ini mah penyakit pada ikhtiar yang 10%-nya udah ya, basicnya saya udah minum herbal nih ya, saya udah minum herbal, ada yang menyembuhkan mah istighfar we bu, istighfar simpulan, gimana caranya deket ke Allah gitu itu we, nanti hilang lagi sakitnya, kambuh lagi terus ya, emang kagak ngomongin sampai seminggu ya, tapi kesini-sini kan sampai Allah beri amanah lagi hamil, oh berarti rahim saya udah sehat, saya ada hamil lagi, udah selesai, tong diambil pusing, tong dipikah hariwang, atau panik berlebihan gitu ya. Makanya emosi dan mental itu didik dengan sering berzikir ya, sabar gitu. Ini teh harus ditularkan gitu ke anak cucu kita nanti teh, harus ditularkan gitu. Ya, harus ditularkan. Makanya alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk belajar ilmu ini ya. Karena ini juga ilmu bagian yang paling penting ya. Ilmu fikih, ilmu akidah ada di sini sebenarnya ya. Ada di sini. Nah, itu emosi. Nah, sekarang apa yang 10%? Ini Bu yang 10% teh. Bu, fisik ini hanya 10%, tapi jangan disepelekan. 10%-nya. Berarti 10% mah bebas lah. Arek kumaha we pengobatan orang mereka dukun ngarep beri cager, orang mereka dokter ngarep beri cager. Ya, itu hanya 10%. Tapi ketika 10% ini tepat penanganannya, bagaimana cara penanganannya menguatkan fisik 10% itu dengan bagaimana? Ingat, lihat lagi hadis Rasulullah. Dengan cara banyak ya. Di sini tanya minum madu, ya minum herbal tehnya, minum madu herbalnya halal toyib ya, dan di sini berbekam. Jadi yang 10% pun Rasulullah mencontohkan. Jadi tong milarian sanes ngarang kena nyambung deui ka ditu kaluhurna dengan minum madu, mengamalkan sunnah. Allah cinta karena kita mengamalkan sunnah, nyambung deui kan spiritual dengan berbekam sunnah Rasul. Allah juga cinta kita mengamalkan Rasul, nyambung deui. Jadi jangan sepelekan ya, jangan sepelekan, jangan sampai kita menelan zat-zat haram walaupun hanya sedikit, jangan. Karena bukan ini kan sok bariskan obat-obatan, beliau memegang gini apa yang kandungannya, dan tidak ada yang luput dari zat haram. Cuman beliau dulu tugasnya itu di bagian pencatatan, nanti di catatan jangan dicantumkan zat haram itu, tapi beliau tahu. Makanya emosi mentalnya terganggu karena harus berbohong dan mulai ikut pengajian gitu, akhirnya sakit anu parah, nggak bisa bangun, sakit karena perang dengan batinnya, batin, akhirnya keluar kerja dan bertemu dengan herbal. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Sukses. sudah 2 kantor Keliling dunia. dunia udah terjelajahi. Itu masya Allah ya. Jadi jangan sepelekan yang 10% Bu, herbal minum ini. Terus kapan kita butuh herbal? Setiap hari Bu. Setiap hari apa yang makan kita itu harus yang bersifat herbal. Herbal itu apa? Kimia alami, pakai alami. Jadi herbal itu harus halal toyib, ilahiyah. Apa itu ilahiyah? Sesuai nggak dengan perintah Allah dan Rasul? Herbal seperti ada madu, sunnah Rasul ya, jelas hadisnya. Habatus syauda, zaitun, kurma, itu herbal sunnahnya ya, herbal sunnah. Jadi jelas di HPAI itu ada herbalnya ilahiyah sesuai petunjuk Allah ilahiyah ya. Jadi ada herbal sunnah, terus ilahiyah, alamiah harus alamiah Bu, harus benar-benar dari tumbuhan, dari hewan yang benar, hewan yang halal, yang memang hewan itu harus banyak manfaatnya buat kita, dari tumbuhan yang benar-benar tumbuhan yang banyak manfaatnya buat kita gitu ya. Dan ternyata di HPAI kelebihannya Bu, herbal-herbalnya sudah terukyah ya, terukyah
emang maksudnya jadi pembuatan herbal HPA mah tidak luput dari bawang putih, tidak luput dari morotal, sehingga herbal sampai dikemas dia baik secara kualitas, baik secara kuantitas baik gitu ya. Jadi sudah terbaik ya, terbaik. Itu Bu, kenapa harus alamiah? Dan alamiah. Dan satu lagi apa? Ilahiyah, alamiah, ilmiah. Kenapa harus ilmiah Bu? Ayeuna orang gogodogan emang sehat, tapi belum tentu bisa menyehatkan. Lamun ngagodogan tepat. Tapi kalau herbal HPAI itu sudah tepat penanganannya, pengolahannya secara apa tadi? Ilahiyah, alamiah, ilmiah, secara ilmiah, dan pabriknya juga sudah setara internasional. Kenapa harus dilanjutkan lagi? Udah aja pakai herbal HPAI. Ya, sudah jelas ilahiyah, alamiah, ilmiah, halal, toyib, ada tim MUI-nya. Udah ini terbaik insya Allah. Dan ternyata HPAI satu-satunya produk muslim di sana, tidak boleh ada non muslim. Untuk menjabat, untuk menguasai bisnis ini tidak boleh ada non muslim. Kenapa kita tidak memajukan ini? Ya, ini bagian jihad kita. Jihad ekonomi. Boikot ini, boikot itu. Lihat Kak Imahna. Hah? Odol oge ngomong boikot. Orang aja ngomong boikot, ganti heula eta odol. Odol usaha. Odol teh sarupiah teh jangan bantai umat Islam Palestina. Ngomong boikot itu. Hah? Di mana madu? Mat Rasul lain. Itu. Jadi itu bagian dari jihad. Jadi ibu tak melalawah ayeuna ibu di HPA itu ada PCA ya, pakai ceritakan aja, itu nilainya jihad Bu. Pakai abis pakai odol, enaknya lah jadi bersih, jadi lebih sehat. Ada bebejalan ke batur, ada 5 alus kiki, pakai sih itu dapat pahala nggak? Jihad bukan? Ngabejaan iya nu bener jihad kan? Jihadnya lain perang wedor-dor, ngasih tahu kebaikan itu teh jihad gitu ya. Odol harus ganti ada nabi harus ada ya ayah siwakan sina Rasul kita kan jihad ekonomi ulah boikot tinggali Unilever kecap lagi Unilever sabuna Unilever kumaha ieu teh sesuai atuh jeung nu diomongkeun aya di mana masih kena aya produk kafir periksa ayeuna mah tina mahal HPAI mah mahal soteh mindset urang mah geus mahal geus we ku aloge mah dirizkian masih meuli betul. Sok lamun nya da saya mah ngalamin atuh Bu, kumaha carana yang make odol, jualan heula odol meunang. Berarti kumaha yang kopi jualan apa? Da dulu mah AHT teh kuliah ini teh Bu, perjuangan teh alhamdulillahnya. Ayeuna mah ieu namanya disyukuri baheula mun asa bebannya. Kudu nyari 100%. Lah, 100% kumaha ieu? Cenah enggak lah di Kapri deh, pede Bu, aya nu daratang saha? Mantan kesehatan dan dokter. Sok we adu ilmu. Da gogodeg atuh Bu, bidan suster studio da gogodeg. Nah, nya ibu teh bener babi teh dasar. Tuh. Kan? Ayeuna. Kan gitu Bu. Makanya jadi jangan dulu main mahal-mahalan, saya juga ngalamin. Ya, waktu itu teh suami baru resign kerja deh, di mana beli odol cuma mana? Anu tadina odol 20.000 jadi gede 12.000. Itu kan tina odol 2.500 nya ayeuna kudu kena dulu mah masih zaman odol teh sebenarnya lagi hate anak 6.000 lah segitu sebenarnya. Aku jadi kudu 2 kali lipatnya sabun 1.500 ayeuna kudu make anu 15.000. Aduh asa kumaha saberatnya jualan. Ya itu jualannya, kasih tahu dulu manfaatnya, terutama kasih tahu dulu kandungan sunnahnya. Makanya orang dulu. Makanya orang Islam ahli sunnah tapi obat kene bodrek kene paracetamol kene aku ahli sunnah. Cing atuh ahli sunnah memperbaiki dari pola makan oge, dari pola konsumsi oge gitu. Mulai nolak Bu bismillah sampai ke saya mah Bu pinjem heula barangnya ke dosen teh pinjem heula barang. Sok we sabaraha ambil herbal hebat, herbal sunnahnya karena udah belajar KHT jadi udah pede bisa ngeresep. Pasti belum tahu herbal hebat. Oh iya nanti. Saya mah Bu, di sekolah tehnya malariung ibu-ibu teh.
didiagnosa hiji-hiji kenaon teh mina keur ieu ngaramah ngaramah cicing tah gue itu kelemahan ieu obatna ieu ibu lamun ngajual sabotol alah sabotol 60.000 meuli obat urang mah biasana geus 1000-an parah meh anak kudu meuli kitu mah mati kamu ya tenang Bu diresepkeun 3 harinya sabura raoskeun 3 hari Bu 3 hari akhirna mah meuli teh per botol 7 botol mah belinya sebenarnya iya ada saya juga ngarayap ngasih tahu herbal intinya. Nah, sekarang Bu jual dulu herbalnya, herbal yang emang herbal sunnah. Herbal sunnah itu boleh dikonsumsi kapanpun, dimanapun, setiap hari. Kayak madu, ya itu boleh setiap hari. Dan akhirnya setiap hari teh butuh ini Bu, butuh untuk nutrisi dari kepala sampai kaki. 1, 2, 3 mau dihitung-hitungnya. Lah, 7 nah tuh. Berarti mana tuh udah 7 botol nggak jeng-jeng. Kedah Bu, ambil satu apa? Tuh sepel. Sepel itu teh Bu udah dibuat dari mulai daun, akar, batang. Nah tuh, sapohon, kulit, sapohon eta teh dibutuhin buat tubuh kita. Sehari-hari kita cuma minum sepel, sunahna aya habatus sauda, jahe, aya madu kan. Abi mah Bu, ayeuna oge, nu penting mah aya sepel we. Kala beras habis kala sepel heula we. Penting dah emang beras jeung sepel kandunganna lebih gitu nya kan da anak-anak enggak makan sayur juga enggak protes lagi nya. Nah saya mah kan kecil-kecil enggak nomor 1 makan kamu kudu 3 kali enggak nya. Sekali juga udah alhamdulillah. Asal ada sepel ya Bu. Dan kita sugestinya main kan Bu. Ya Allah, Masya Allah. Minum herbal bismillahirrahmanirrahim. Rasakan herbal ini teh bakal ini emang kudu diniatkan juga kudu dirasakan. Tuh asal minum kok minum sehat gak imah diresapi Bu dan tadi perbaiki dulu ya semuanya baru herbal itu akan bekerja dengan baik dan benar ketika yang 90%-nya kuat ya. Jadi terus aina herbal hebat itu apa kayak armokap, mustika darah, apa namanya diabetra, jadi anu khusus laurik. Nah, itu mah diminumnya teh ketika kita sudah punya gejala sakit itu. Hebat terapi gitu hebat ya. Itu yang bisa mengobati, terapi. yang bagian mengobatinya, Yeah. yang mengobatinya itu. Tapi nggak boleh tunggal. Oh kamu diabetes ya diabetes minum nggak bisa. Makanya kita harus bisa meresepkan diabetes itu obat hebatnya dia yang akan bekerja mengatasi penyakitnya. Tapi kan kalau di tubuh nabawi itu harus menyeluruh kasih buat penyeimbang tubuhnya. Jadi ketika si diabetes bereaksi karena Bu obat hebat itu bereaksi ya, Ibu tiba-tiba minum misalkan mustika darah minum mustika darah ada bagus ini sampai kembali perawan lagi minum Ibu bakal mules, Bu bakal suruh bakal tegenah rasa gitunya. Kamu cuma satu makanya barengin dengan herbal sunnah. Jadi madu teh kudu aya atau sepel kudu aya. Jadi di sepel udah ada semua ya. Sepel madu itu penyeimbang. Ketika herbal hebat itu bekerja, dia tidak akan bikin tubuh kita drop gitu. Jadi terus herbal itu ada herbal dingin, ada herbal panas. Sekarang anak tiba-tiba panas tinggi nih, panas seluruh tubuhnya. Itu butuh herbal dingin, kasih spirulina, kasih madu gitu ya, kasih spirulina. Terus anak ini teh panas menggigil, kasih herbal panas. Tapi madu harus selalu ada ya. Madu itu penyeimbang tubuh ya. Karena memang madu mah udah sunnah nomor 1 itu jangan ditinggalkan. Madu apa-apa gitu ya resepnya ya. Madu apa-apa gitu. Menggigil nih anak teh panasnya, kasih madu, kasih juga penurun menghangatkan tubuhnya, kasih habatus saudanya. Madu dengan habatus sauda nanti tubuhnya akan kembali hangat. Tadi panas tinggi, madu dengan spirulina nanti tubuhnya akan menjadi hangat. Gitu, makanya harus tepat, harus tahu ini herbal hebat, ini herbal dingin, ini herbal panas, dan ini kandungannya apa gitu ya. Dan itu ternyata jangan diragukan lagi lah herbal ini misalnya ya kayak sekarang teteh apaan sih sepol bagus apanya lihat komposisi gula oh nya minta ilmu nama nggak saya orang tanya ini kode etik itu nggak boleh kita sajentre nadina produk siga MHS itu P3K Bu
sok ayeuna dina otak ada anti nyeri, anti demam, aya untuk radang, aya untuk luka, segala macam sakotak aya sabaraha macam, aya bisa ana 7 macam nya can betadin cenah. Pok semuanya ganti MHS. Tiba-tiba anak sakit perut minumkan MHS. Tiba-tiba anak sakit panas tetesan tiba-tiba anak sakit telinga tiba-tiba Gigi. MHS nomor 1. Lah, itu kali dina. Ibu saja obat luar. Bahaya atuh diminum. Entong diterangkan sadayana dina program atau bisa diobrak-abrik ku dokter, diobrak-abrik ku apoteker. Ya, nah ya obat hebat ya makan sekarang aja udah banyak yang iri, Bu. Udah banyak yang disita hebat ya, Bu. Dan yang disita makanya di situ butuh pengakuan pemerintah tehnya sejak kode apa cara apa produksinya apa badan pom itu teh emang dibutuhkan teh karena memang untuk penguatan untuk perlindungan juga ya. Makanya jangan diragukan lagi herbal HPI insya Allah gitu. Ganti semuanya Bu P3K dengan MHS. Makanya MHS ada di ruang tamu, ada di ruang di kasur, ada di sumur, ada di dapur. Karena semuanya membutuhkan MHS. Ting mah sakit demam nanang ke MHS. Ya, MHS betul. sakit dari gigi, dari segala macam MHS. Barengin dengan madu dengan air hangat. Gitu. Ya. Kopi dan nanti jangan lihat di bukunya kopi teh ternyata sebenarnya gitu lah mau kudu teh diceritakannya kan banyak yang gitu ini sebenarnya kandungannya lihat di sana itu mah hanya kode etik jadi udah jangan diragukan so aneh ari kana herba mun disigan yang apa kandunganna jeung teu percaya ari budak jajan itu iya teh dibaca heula apa kandunganna naon nya mie kering es krim naon nah teh dipariksa herbal ragu kan aneh ya. Lagi kalau ke urusan madu asli henteu. Nah itu bingung tuh. Madu ya. Madu memang yang sehat menyiapkan itu yang asli ya Bu ya. Dan madu mah belinya juga di orang yang amanah Bu. Karena ya madu ya. Terus sekarang kan ada dokter jadi beneran ini madu palsu. Bu, bikin madu palsu teh repot sebenarnya mah harus menggunakan pemanisnya tuh yang begini sampai akhirnya jadi madu palsu. Madu aslinya 10%, madu bahan-bahan 109% yang lainnya gitu. Tapi lebih baik madu palsu daripada Coca-Cola, Sprite, ale-ale daripada anak dikasih mendingan yang madu anu palsu ya. Oh iya madu teh tah 15 Encer. ribuan 25 ribuan mendingan meser eta we. Kadang madu tuh disebut ada yang nyebut maksudnya encer itu Tergantung alam. kadar alamnya di situ curah hujannya bagaimana gitu. Cuman memang di HPI misalnya yang terbaik bu madunya mual asal-asalan zaitun yang terbaik zaitun asli Palestina nya kosong mah aya nggak sih zaitun sekarang kosong nggak kurma juga sama kurma yang terbaik kalau kurma itu nggak ada udah kurma nggak ada bahkan sampai naik melejit tingginya harganya wah ya ada asli bang mata mana beda asli gitu kualitasnya kualitas tinggi ya sampai ke kamari dapat ilmu spirulina masya Allah spirulina itu apa ganggang hijau kan herbal dingin kan ya wah itu mah koma daun tapi nilai gizinya baik bu nilai gizinya baik yaitu proteinnya baik ada mengandung protein segala itu ganggang hijau bu spirulina PAI mah dimanjakan gula bu si tanaman karena ternyata tanaman itu ada tingkat stresnya ternyata anu di luar spirulina aya nu lebih mahal aya nu lebih murah itu asal-asalan asal diolah nggak bisa gitu bu sekalinya stres itu udah berhasil spirulina masya Allah dijaga bu dijaga kemudian sampai nggak stres sampai pemetikan sampai pengolahan sampai pengemasan Sampai metik juga katanya ada waktu-waktunya ya nggak bisa sembarangan. ada merah susu kambing masya Allah terbaik insya Allah HPI ya percayakan aja insya Allah ya dan itu juga bisa berperan penting dengan pemikiran kita apa namanya mindset kita ya jangan sampai kita minum herbal asal minum asal resapi bu ya sakit apa-apa fokus ke situ Bismillah dan dulu. bagusnya herbal bu bukan menghilangkan rasa sakit menyembuhkan secara menyeluruh makanya ada yang namanya rukun penyembuh
saya mau herbal nang geus segera dibeli da cenah kudu itu tapi da kieu we sakit. Oh, lihat dari rukun penyembuh ya. Jadi Bu, pahami herbal itu di rukun penyembuh. Begitu diminum, herbal itu lebih mengerti daripada tubuh kita sendiri. Padahal saya teh sakit mata, ya saya teh minum. Nah, ante langsung cesek itu mata teh. Anggar sakit mata teh kumahanya. Herbal tuh Bu, dia tuh tahu tubuh kita. Kamu teh sakit mata teh. Oh, ini Penyebabnya dulu ya. Penyebabnya teh lemah, kamu teh oksigen terlancar karena mata, darah terlancar karena mata. Ya nggak usah kurang teh bersihan heula oksigen jeung darah nasina lancar. Lancar kumaha geuning lambung kamu lagi loba masalah, banyak toksin, banyak racun. Nggak usah kurang bersihan heula ieu. Eta herbal teh Bu lamun dina cek urang nama bahasa urang nama gitunya. Jadi herbal teh gitu kerja heula dia teh di mana heula lebih dia lebih tahu tepatnya kudu dari mana dulu. Mau langsung siapa dapat cager mata teh. Karena bukan hanya menyembuhkan sakit, tapi dari mulai gejalanya apa, penyebabnya apa, itulah herbal. Terus herbal itu Bu harus seimbang, baru dia berkhasiat ya. Geus puguh ieu teh nya suhuna teh tinggi, si ibu teh suhuna teh tinggi, buat minum sapeulina 3, habis tu saudana hiji. Ada suhu tubuh ibu teh dingin, kita teh sebutnya ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang panasnya. Jadi yang dingin itu butuh dihangatkan. Namun dina perbandingan ya, kan herbal spirulina boleh setiap hari, betul boleh setiap hari. Tapi ada takarannya, ya, ada takarannya. Lalu orang tiris, spirulina nana hiji, habatu saudana 3, itu baru seimbang. Herbal panasnya banyak, herbal dinginnya sedikit, nanti akan menjadi hangat. Itu kita teh kepanasan, ini asa kunaon itu asa ka ieu kepanasan we abdi teh nya. Sok spirulina 3 hangatna hiji. Jangan lupa madu mah ya, jangan disebutkan lagi madu mah Wajib. madu. Kenapa? Udah masuknya karena memang gini Bu, madu ya. Saya dulu tuh hanya mengamalkan madu ajanya karena memang baru kebelinya madu gitu. Madu tuh Bu sampai ke rumah madu nage nu murahnya, tapi sugesti kitanya yang mahal. Jadi berkhasiat ya, apalagi ayeuna maduna geus bagus, mindset orangnya bagus, wah cocok pisan ya. Jadi kesembuhannya lebih nyata, lebih cepat itu ya Bu. Tah dikana ieukeun madu teh sok gitu Allah. Saking ku ngirit, saking ku kita teh memang butuh madu Buat anak gitu buat anak. Jadi ame irit satik Allah. Kenapa pakai ini? Di sini ada enzim terbaik. Udah gitu masuk ke mulut anak. Udah gitu ulama bismillah heula. Tina satetes reaksinya luar biasa. Dari mulai mulut dikemut memperbaiki sistem mulut ya. Enzimnya menjadi banyak, menjadi cukup gitu. Sampai ke dalam mun aya dina bakteri naon mah kabuang kana usus kapicieun ke sampah. Itulah madu. Itu diminumnya ketika malam hari. Nanti di pagi harinya dia BAB-nya lancar dengan bantuan madu itu ya. Terus pagi-pagi bangun tidur anak-anak harus kasih madu. Sok bu kasih madu. Aja sendiri udah boga sakieunya. Nanti begitu anak makan ieu, makan itu, jajan ieu, jajan itu, enggak akan cepat bermasalah di lambungnya karena sudah dikuatkan dulu dengan madu gitu. Jadi madu di malam hari membersihkan, madu di pagi hari menguatkan, makanya butuh madu. Tong tinggalin madunya ya. Di HPAI madunya memang mahal ya, saya juga sekarang pakai madu langsung dari distributornya, tapi sama dengan HPAI. Madu multipola saya sama dengan HPAI, madu pahit saya sama dengan HPAI. Di situ jauh harganya. Ya saya sekian, saya setengahnya. Saya pakai ini udah bertahun-tahun alhamdulillah. Gitu ya. Jadi minum herbal itu bagaimana supaya tepat dan cepat dirasa, itulah ya tadi sabar. Herbal itu bekerjanya teliti, bekerjanya rapi gitu ya, rapi ya. Udah tadi dia punya mindset sabar, yakin kalau herbal itu bekerja ya, dengan izin Allah itu kita kuatkan lagi spiritual. Kemudian takarannya yang tepat, bagaimana mengatasi ini sakit ini yang tepat. Kemudian rukun penyembuh istiqomah Bu. Saya mah minum herbal teh geus genep bulan ge sakene nyarari we. Tapi istiqomah Bu, dan minum namun sedang paham kan
atuh pahala nama geus katabung atuh penyakit nama meureunna aya kene kesalahan dari tadi spiritual mental emosi ingat ke sana. Dan memang herbal mah 10%. Masih sebulan saya kebeli herbal di 1 juta sebulan, udah 10%. Udah 10% herbal harus perbaiki dulu atasnya 90%. Itu yang harus diingatkan. Baik ingatkan diri sendiri, anak, pasangan, suami istri, keluarga, saudara, itu yang harus diingatkan gitu ya. Tapi 10% pun jangan salah pilih. Tetap ya. Ya. Jadi itu tadi harus sabar karena herbal itu bekerja rapih, apik gitu ya. Kemudian harus tepat takaran, harus sesuai resepnya dan istiqomah. Baru di situ akan sinkron dan mendapatkan kesehatan yang sempurna. Bu, kesehatan teh harus sempurna, Bu. Sesuai doanya. Ya, apa coba doanya ngedoakeun sakit? Coba. Haji lupa enggak ada lupa. Pokoknya layu god dirusak koma kan ya akhirnya teh ya alung masti lasipaan lasipaan layu god dirusak koma itu teh pahami Bu ya. Intinya semoga Allah menyembuhkan sampai semua rasa sakit itu hilang. Maksudnya apa? Sampai sempurna. Jadi kesehatan itu harus sempurna, Bu. Kita raih kesehatan itu dengan cara jangan sangat sempurna, harus sampai sempurna gitu. Makanya doakan orang teh supaya sehat sempurna ya. Dan sehat yang sempurna itu harus sehat yang afiat. Makanya kan semoga sehat walafiat ya. Doakan tuh gitu Bu, karena sehat yang sempurna itu ternyata sehat yang walafiat, yang banyak yang penuh manfaat. Muslim yang terbaik itu yang penuh manfaatnya. Di situ lah berarti dia mendapatkan sehat yang sempurna. Nah, berkaitan di atas Bu ya. Walaupun 10% tapi jangan salah pilih. Ya. 10% iya bae, paramet bae, panadol bae, paracetamol bae, jangan menyambung. Karena Allah mencintai sunnah. Jadi ketika kita melaksanakan sunnah akan mendatangkan cinta Allah. Dengan cinta Allah di situ ada kesembuhan. Ya, jadi kesembuhan bukan dari herbal, tapi dari cinta Allah. Dengan cara apa? Dengan mengamalkan sunnah tadi dengan herbal yang halal, thayyib tentunya. Dan berbekam Bu. Ya, sangat penting berbekam Bu. Kenapa berbekam penting? Bu, kita minum herbal nih. Herbal itu kan bekerja ya memang membersihkan ya, memang memperbaiki. Tapi alangkah baiknya disempurnakan dengan berbekam. Ya. Jadi memang ada herbal yang harus dibantu pengeluaran toksinnya lewat darah dengan bekam. Gitu. Jadi lebih sempurna, lebih rasanya lebih manfaatnya lebih maksimal. Jadi berbekam. Berbekam itu Bu. Jadi simpelnya gini, mengambil darah kotor dengan izin Allah, biiznillah darah bersih akan muncul kembali. Coba lah mau diambil-ambil, susah darah bersih muncul lagi Bu, udah kehalangan. Tapi diambil dibuat muncul lagi dengan izin Allah. Lewat mana? Ini pembentukan darah. Makanya titik sunnah bekam ada di belakang. Apapun sakitnya udah aja titik belakang dulu aja utamakan. Ya, titik bekam ada di belakang itu tergantung postur tubuh ya. 7, 9 sampai 12 titik ya. Itu apapun keluhannya ambil. Dan disinilah pembentukan sel darah merah. Itu apa namanya? Manfaat bekam ya. Masya Allah, subhanallah. Yang 10% ini itu jangan salah pilih karena ketika tepat naik langsung ke atas masuk ke nyambung ke spiritual maka akan mendapatkan kesehatan yang sempurna. Itu ya. Sok atuh dari teh ngomong ngatos apa tuh. Upami kanggo murang kali resep madu digentos ku ekstra pun tiasa. Nah, madu dari mana aja ambil apa ada madu? Kita ekstra pun sudah lebih bagus. Madunya iya, buahnya iya, sayurnya iya. Gitu. Pokoknya nggak mesti murni. Lagian Bu sebenarnya ada aturannya yang murni. Yang boleh minum madu murni itu di atas 1 tahun ya. Baiknya di atas 2 tahun. Yang murni madu murni. Ya, kalau bayi itu bagusnya extra food. Karena apa? Di situ udah ada buah dan sayur. Jadi si zat yang ada di madu itu adalah namanya teh serbuk sari yang kayak gitu ya. Si serbuk sari itu kan belum bisa dicerna anak-anak. Makanya harus dikolaborasikan dengan buah dan sayur. Makanya sebaiknya anak mah extra food. Iya. Ngiring ke jamban. Ini mangga. Iya mau kali ya. Oh, Ya, itu ya.
Enggak mau ke belakang. Cen. Satu disambil biar rada rileks. Ayo boleh sambil nanya, sambil nanti ini dicerna lagi ya, bener gitu eta teh. Cerna Bu, harus yakin ilmu mah ya, karena keilmuan itu jangan lihat siapa yang ngomong ya. Saya ngomong, wah saya sempurna dong, tidak punya keluhan, tidak punya masalah, kata siapa ya. Justru kan kadang bisa lebih ya, kadang kekurangannya bisa lebih, kadang ini bisa lebih, tapi karena saya memang sedang berusaha mengamalkan ini ya, jadi kita sedang berusaha mengamalkan ini, bukan merasa sudah Iya. bisa, bukan, tetap ya, tetap saya mengamali insya Allah, jadi ada dalam keadaan stabil. Sok Bu Aina makil ya, jangan nusa sendiri, kita teh lagi butuh herbal apa ya Bu, maknya tinggal di Aina herbalis ada kekurangan ya. Iya, karena saya juga manusia biasa, cuman dari kekurangan organ ini saya nggak jadi down gitu. Oh saya sekarang lagi kurang nih dari segi apa ya, oh saya nih di lambung lagi agak bermasalah nih, asam lambung. Oh iya, karena saya lagi hamil itu kan lagi ada pabrik bayi, proses otomatis bakal segala karasa, ada pabrik loh di perut teh, segala karasa, terutama asam lambung dan gastritis itu apa Nggak bisa akan di- mudah labil, akan mudah labil. Singkumah jaga-jagana itu sudah alamiah, namun itu labil. Terus hormon, saya sedang berjuang dengan menstabilkan hormon, menstabilkan asam lambung dan gastritis, sedang berjuang karena memang itu sudah sunatullahnya seperti itu. Kalau hamil, bukan berarti hamil tidak ada gangguan ini itu, ada, dan itu sudah berarti sistemnya organ tubuh memang bekerja. Nah saya lagi ada pabrik lagi bekerja. Oh iya, asam lambung saya sering terganggu, makanya ada biru-biru tuh, paru-paru saya juga lagi agak lembab-lembab gitu ya, karena memang habasipa saya pas lagi habisin teh, lagi habis, karena hamil tuh butuh hangat, karena sering dingin kan, hamil muda sering dingin ya, batu syaudanya harus banyak. Oh iya tuh gitu ya. Jadi sok lihat di sini organ ini. Saya periksa lah. Kenapa kamu dipucat? Ya makanya pengen diperiksa, saya tuh lagi pusing wae nih teh. Nah ini pusingnya udah langsung ketebak ya, pusingnya Kolesterol. dari angin. Oh, angin. Kolesterol mah tuh jangan ini angin. Angin. Udah tong dinu horor. Tak eta sok aduh abi pusing jadi kolesterol. Lihat dulu, ini dominannya ini masalahnya di angin. Betul, Angin, emang iya. hitut wae. Nah misalnya itu kayak ini kondisi rumah itu menentukan. Oh. Saya itu jarang membuka pintu kalau nggak ada tamu. Soalnya tikus masuk. Nah itu kan Tikus masuk. itu kita bikin cuaca lembab itu proses angin dingin. Sok ambil sayang, ambil Soleh ambil. Boleh. Soleha. Nah lihat, engkau mau herbal lagi banyak, tinggal segera diminumnya, tapi anginnya masih banyak. Ini lingkungan kita agak Lembab. dingin di sini mah, makanya harus sering dibuka teh. Kayak ditutup mah sore sebenarnya mah. Sok ngarah teh lembab teh ini ngaruh. Jadi angin teh mulibek di tubuh. Jadi sering pusing. Ini jelas dari angin tuh. Emang angin. Banyak spot putih. Dan Emang ini deh. sudah menyeluruh. Ini anginnya sudah menyerang semua organ. Paru Betul. pinuh, lambung pinuh, ini penuh. Kolesterol memang agak karena ini kan agak merah, ini kolesterol. Tapi enggak dominan. Ini dominannya dari angin. Udah fokus aja di angin tuh, dikasihin. Perbaiki aja anginnya. Herbal angin apa? Sebenarnya mah sepel sudah cukup. Setiap hari rot 3 kali malah. Nah, tapi kenapa? Tapi karena lingkungan ya, Udara lingkungannya di sini dingin. dingin. Cenderung dingin rumah Kalau ini. saya tuh pokoknya sebulan sekali suka Tapi masuk sama angin. Daya ini Iya. juga rumahnya kayak gitu, kayak saya lah tipe-tipenya ya. Coba dingin. Tipe Makanya daerah harus sana. Yang di belakang Dibuka. ventilasi. Oh. ke belakang mah lepas. Keluar dibuang di luar. Ternyata kayak ini ya. Pokoknya Ya. di belakang di Ja- dapur. Jadi buka. Ibu jangan sepelekan angin. Oh gitu ya. Tahu kan? Enggak, kalau saya tuh suka kalau sebulan sekali suka masuk angin. Coba teh lihat ini. Tuh sama dengan saya tuh. Sampai muntah. Iya. 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 Sama kan angin kan? Angin mah begitu. Nah, ini tipenya malah tipe dingin. Sering mudah kedingin. Iya. Jantung Kan punya sering- asma ya? Punya asma. Iya, Punya juga asma tuh juga. Ada ini paru terus sudah Jantung Ini. juga kumaha sering deg-degan apa kumaha ini teh? Coba lihat. emang suka berkeringat Eh, makanya gitu. Ini jantung juga Gitu ya, ya. lemah ya. Alas ya sih. Enggak gitu, ada Iya. kok solusinya. Iya. Semua penyakit ada obatnya. Berarti ini kuatkan organ jantung. Jangan lupa minum zaitun sama madu hangat. Ya. Pokoknya di zaitun sama madu hangat, tambahannya ini sepel sudah pasti ya, pembuang anginnya. Iya. Habatus sauda untuk menghangatkan tubuhnya gitu. Jadi jagonya jantung itu ada di Bismillah. jagonya jantung itu ada di Bismillah. zaitun. Duduk. Jagonya paru-paru
paru-paru itu ada di habatus sauda. Habatus sauda itu obat segala macam obat ya. Ya jagonya itu kenapa disebut jagonya? Karena habatus sauda itu panas, hangat, untuk paru-paru tuh harus yang hangat gitu. Jadi tadi apa? Madu hangat zaitun jangan lupa. Mau tidur, sebelum tidur mau makan itu dulu. Tambahannya habatus sauda sama sepal. Nah, teh ini juga angin ya. Anginnya Emang banyak. angin kerasa hitut weh. Habatus sauda, kumaha habatus sauda? Saya banyaknya kopi. Saya pikir saya masalahnya di lambung. Nah, Berarti saya teh magapit. nah. Magapit sama kopi. Ini mah masalahnya EGM. di angin. EGM. Oh. Keluarkan angin. Zaitun juga pembersih angin. Zaitun tehnya Cuman terutin saya tuh kalau zaitun. ini zaitun yang harus dirutinkan zaitun. Kenapa zaitun? Ibu tahu kan yang ada orang tiba-tiba meninggal siga aja masangin itu mah jantungan kunaon Bu jantungan kunaon Iya. teh kieu Bu jantungna anu penyakit tiba-tiba meninggal jantung teh teh ku tina angin rahasianya tina angin. Jadi si jantung kan mengeluarkan darah nih set ke seluruh jantung kayak balik deui kan ke jantung deui rek balik deui Bu set aya angin dina darahna Nggak bisa ya. nyampe Nyampe jantung. otak harus dibekam rutin untuk pengeluaran angin obat manapun akan susah untuk dikeluarkan kecuali tadi minum herbal untuk mengeluarkan angin ada di sepal ya sebenarnya Sepal ada di habat sepal. ya. Zaitun. Itu ada di situ mengeluarkan angin terus dibekam Oh, bukan. itu bekam Teteh bekam? Nerima bekaman nggak? hamil menyusui lagi pensiun Oh. tapi yang maksa ya wae sih Karunya jangan akhirnya hamil mah. iya Teh habis tinggal teh. iya iya. Nah, ini Sama hangat, dengan tipenya saya. tipe hangat ini. Tuh, hangat. Pagi madu hangat ya pagi tapi. Ini mah di paru-paru keluhannya. Jadi memang sok asa mapet bangun tidur teh. Cuma ingus, asa ada ingus wae. Ya, ini. Gimana mah. rasanya teh? Abi teh sok kedinginan sok Emang darah juga agak kurang sih. darah kurang. Pucet ya, Agak pucet. kurang. Ini Berarti sari agak kurma, kurang. spirulina harus Tuh, banyak. Di sini ya, lihat. Ini paru-paru lembab. Ya, hangatkan dengan habatus sauda. Ini pencernaan juga kurang lancar ya. Ih, saya mah BAB wae dah biasa. Tah, kita paham. BAB setiap hari pada lancar. Kita pahami tentang BAB ya. Sebentar. Nah, ini ginjal juga. Saya banyak minum kok, tapi ini ginjal kekurangan cairan. Minum Pola kurang. minum perbaiki. Nanti sekarang ya dibahas pola minum, pola makan yang baiknya. Ini tuh kan ginjal. Kolesterol memang gak seimbang ya. Jadi memang zaitun itu Wajib. wajib. Kenapa disunahkan? Tanya karena Betul, kita semua kerasa butuh tubuh. zaitun. Mau hamil, mau nyusui, mau enggak, zaitun mah butuh. Zaitun dan madu mah ya butuh. Tuh ini ya. Ini sering pusing. Pusing. Ayo ada suka campur Bersyukur saya sekarang mah rada lumayan. Kudu mah itu teh parah pisan teh. Hitam. Pahami juga sakit gigi ya. Sakit gigi. Nah, itu angin juga banyak. Jadi itu mah sari kurma, habatus sauda, Makanya saya mah ini aja spirulina. sekarang mah jemur. atau Ini kalau emang mau jangan ambil dibuka tuh madu gara-gara SC tikus masuk. sama sepal. Ayo dibuka di belakang. Di madu SC sudah ada spirulina. nu aya di Jendela rumah dibuka. sari kurma ya kene. Kurma non. Gimana Eh, nih? Spirulina. Tadi sini Spirulina mana ya? aya. Di sini mah itu. Zaitun Kucing marah. aya. Tangan suka keringetan katanya mah ada jantung. Ibu Iya, mah emang tuh pusingnya udah kelihatan tinggi. basah. Iya. Sering pusing banget ya. Dari anak ketiga Bu ini sering pusing banget ya. benih hitam ya. Kolesterol juga. Ini Detok. sakit kan sakit. Iya, soalnya sudah banyak herbalnya ini. Ini apa? Dulu sih? mah parah Paru-paru juga, lambung juga ya. Ini jantung juga. Bukan berarti Bukan berarti sakit, bukan, ya. tapi emang bisa diobati Iya. gitu ini tuh. Coba lihat. Oh, Sin punten. Mau apa ya, Sin? Ya, makan Kak, sak mah. Sambil disambil. Ini juga anginnya ada angin dingin juga, Bu. Nah, Ada saya termasuk angin dingin tadi tuh ya? jadi Perutnya dingin teh kerasa. habatus sauda ya, Bu ya. Habatus sauda, zaitun. Ini Ibu ini aja, Bu. Setiap mau tidur Ibu mah sepel sama mengkudu. Siapa sama kudu? Sepel sama mengkudu sama zaitun. Tuh. Itu aja dulu. Sepel, mengkudu, zaitun itu. Tiap bangun tidur. Mau Setiap tidur, bangun tidur. mau tidur bangun tidur boleh. Nanti ada relaksasi. Nanti coba perkembangan. Butuh
penenang. Lama ini mah harus udah lama ini Untuk mah. penenang. Soalnya ini udah ada sakit kepala, ke stres gimana gitu, pusing. Itu mah kudu. Soalnya dia tuh mun kalau tidur kayaknya tuh dibangunin anak, kan banyak anaknya ya. Itu stabil. Enggak kalau lagi tidur. Kurang, Tah, istirahat kurang. Iya, mau tidur teh susah gitu. Keganggu soalnya Dan ku anak. Ibu maaf ya. Mudah-mudahan kalau di rumah mah ibu sering buka-bukanya, buka-buka. Bu ngaruh bu nu hidung-hidung teh. Jadi ibu di sini tah, perempuan teh. Ada satu titik di sini, Maksudnya hidung-hidung itu teh pakai ngaruh, Bu. Baju hitam Terus semua. teh ngaruh ke otak teh bu. Karena sinar matahari itu nyerap wae, Masuk. itu mantul. tapi warna-warni saya mah Ada yang oranye, yang biru, yang hijau. Ada hijau ya, dulu pernah hijau. hijau Yang merah pink. Warna-warni ya, jangan hitam terus. Karena ngaruh bu, ini matahari. kerudungnya itu. Heeh. Oh. Jadi kalau yang gelap itu terutama hitam, itu matahari langsung tembus ya, terus tembus. Nyerap. Tah di perempuan mah di sini ada titik lemah yang nggak boleh terus-terusan kena matahari. Makanya salah satunya kita wajib pakai kerudung. Tapi kerudungnya jangan gelap wae. Yang Kalau putih. gelap wae mah jadi mataharinya tembus wae ke sini gitu. Di sini teh. Ya subhanallah ya ada rahasia. Makanya yang sering pakai cadar itu udah di rumah mah sok buka gitu nya cepat di basana buka gitu. Jangan lama-lama sampai seharian ditutup. Enggak ya di rumah mah ya. Di rumah mah. Enggak. Iya. Terus kan Di rumah mah saya. Untuk suami ya bu ya. iya harus ngaruh bu, berpakaian keluar rumah ngaruh kalau nggak berwarna-warni ngaruh itu ya, karena serapan itu tadi, serapan apa matahari ya. Tadi saya bingung balik aja tuh. Iya pada warna pink lagi hidung. Beda duping. Nah terus kan cadar ya, cadar Masih Bu. mantas 40 tahunnya. Untung cadar maya jadinya. Coba mau maskernya bu, sering pakai masker tuh bu, makan Enggak. racun sendiri. Jangan sering-sering. Bukan saya ngelanggar prokesnya, aduh sih ya. Ya, Nah, udah, mau Bu. masuk sianku, iya nya. Razia. Makanya bu di situ teh kita teh harus apa, harus positive thinking, harus husnudon. Saya sehat, kalau ibu-ibu semua di sini sehat kan, Mas Salim Amin. Nah Sehat. udah dengan positive thinking Allah berikan kesehatan. Tapi namun ya emosian mananya sakit udah deket. Tah main bu di situ teh, daya tahan tubuh teh di situ justru lemah ketika banyak kecurigaan, ketakutan, kepanikan, separah rubuh, campur aduk, jadilah gering sakit. Jadi udah bu, ini mah untuk sekedar wenya gitu, karena memang ini makan racun sendiri bu, teliti ini tak matak makanan ulah ditiup. Balik ke Bahayanya kita. lebih dari knalpot. Mm-mm. Sok we balik sawe ka kalau bilang gitu ya, ini teh bahaya dari knalpot bu, karbon dioksida teh bahaya dari knalpot. Ayeuna ditutup kamakan di sorangan iraha irang pembersihan udara. Terus kalau misal kalau di motor mah nggak apa-apa ya. Itu mah harus. Kalau di motor mah Kalau ya. di Kamu motor sehari-hari ya harus. maksudnya ya. Kalau sehari-hari apalagi kalau kita lagi bicara udah buka dulu, lagi bicara mah makan udara sendiri bu gitu. Makanya rata-rata yang suka ini gelap-gelap itu teh penyakitnya teh pusing we. Saya juga sekarang lagi masuk ke ahli sunnah ya. Alah, ahli sunnah namanya kenal kene paramek panado. Itu lagi di kalketek itu lagi masuknya di sekolah anak kan, sekarang masuknya ke sunnah cenanya. Sunnah itu Bunda Bawina mana gitu nya. Sakit teh cager-cager teh ayo ya kimia numpuk sunnahna di mana? Oh, sunnahnya di sini, di sininya belum gitu. Maksudnya kita saling menyempurnakan aja, bukan sok-sokan gitu. Saya juga banyak belajar, mereka tuh oh iya kuat ya keimanannya ahli sunnahnya, emang harus ditiru, emang harus dipelajari. Cuman kita juga punya prinsip, oh dari Ibu Nabawinya bagaimana gitu ya. Itu Bu. Sekarang nggak dibukain itu malu. Kenapa? Bu, malu mah akan hilang dengan disyukuri. Giginya. Oh iya. Kemarin giginya kan keropos ini. Giginya tuh kalau bicara tuh kayak Bolong. nenek. Bolong. Nggak apa-apa Bu, ketika bersyukur malu itu hilang. Ini udah terus 40 tahun ya. Nah, bikin sami Bu, 40 tahun. Padahal si tetehnya dulunya waktu belum ketemu sama saya teh kan putut banget. Itu udah bagus segitu wajahnya tuh. Dulu mah teteh inget kan ya? Pucet teteh. Iya, we. Liar. Mata itu Mah nih kelihatan. Pak, mah. pingsan wae tanya. Pingsan dulu. Udah pingsan. Pernah pingsan cenanya? kelayangan ya. Tah kakelayangan ya. Di tidinya teh di bumi Hmm. raka teh kadia teh. Itu mana? Jika nu Vertigonya. Kayak vertigo ya. Terus kita udah lumayan alhamdulillah ya teh dibanding dulu ya. Jadi itulah Bu terus. Bismillah, saya mau pakai Ibu Nabawi sekarang. Macet sekelang ya Bunya, bertahap. Harus waktu, ada Bertahap. waktu. Oh iya, sekarang saya harus tadi perbanyak apa?
zaitun, mengkudu, sekol ya. Butuh mengkudu banget ibu ya. Tuh. Jadi kalau kita mau apa namanya disebutnya teh sleeping apa? Deep Tapi sleep, nggak deep ini sleep. kurang darah Deep nggak? sleep, deep sleeping. Kurang darah juga. Ambil lagi ini spirulina. Spirulina udah konsumsi kan? Spirulina atau apa spirulina Itu ya. Sari kurma. Sari kurma tah. Spirulina sari kurma. Sabar, ambil extra food. Extra food ada madunya, ada spirulinanya, ada kurmanya. Terus si payung teh kanggonan teh nganggo kelosin rada enakeun kelosin teh, tapi setelah beberapa hari teh asa karaos deui. Jangan tunggal kelosin. Kan pakai madu, madu gamat. Madu, sari kurma, Nah, kelosin. Bukan sama jadi kurma. sekarang Cek teteh. Kan solabi mah Madu, tiga sari macam, kurma, tiga sama macam. spirulina. Sama saya teh madu, kelosin, gamat. Terus dikocok geningan. Nah itu yang kata saya mah perintahnya kan ada dicatat dulu. Nah itu tiga macam. emang sih Bu ya. Kalau keluhan sudah banyak, butuh herbal banyak. Terus nanti kalau ketika minum-minum ini enakan, terus nanti kok ada ini lagi. Oh berarti yang ini sudah rapi, yang ini belum. Nah, Perbaiki iya. lagi herbalnya. Sekarang saya tambahannya apa ya? Oh lemes Ditambah banget. gitu. Bukan- Ditambah, dikurang gitu herbal. Oh sekarang saya hentikan dulu kelosinnya. Saya berarti yang minum lain lagi. spirulina. Kalau spirulina itu boleh keterusan. Spirulina gamat itu boleh keterusan. Ya, kalau kelosin Boleh, sok itu ambil. udah termasuk herbal hebat. Udah hebat. Kayak hamil juga jangan ke kelosin adanya, udah ke spirulina. Zat besinya ada di spirulina. Nanti gitu. Jadi di rolling, Bu. Oh, berarti sekarang saya herbalnya lebih dominannya harus ini, harus ini. Saya akan kondisi. Diganti-ganti. Dari spirulina mah dinginnya, ini Dingin. sok dingin ya Dingin, teh. makanya jangan lupa Habat. Oh, jadi di sanangan ku. Iya. Sanangannya. Sinergikan, disinergikan. Pas ada kan di diagnosa teh nah ini mah sindrom dingin. Jadi jangan kalau spirulina teh Bukan jangan. Dikurangi herbalis satu. Bukan jangan, Sana tapi itu. sinergikan. Sarang nu hangat. Kayak tadi kata saya kan, kalau yinnya dingin, habatus saudanya 3, spirulina 1. Oh, iya. Supaya memang tadi tidak melonjak menjadi panas. Karena herbal itu Jadi seimbangnya. menyeimbangkan. Kayak sekarang saya mau langsing. Kalau mau keterusan, boleh minum langsingin untuk pencegahan. Tapi si langsingin itu mau jadi kayak kurus krempeng. Karena dia menjaga nutrisi tubuh kita. Yang dibuang memang sampahnya. Itulah jagonya. Herbal Herbal PAI. langsingin. Bahkan sekarang langsingin mau terlalu